3 hari terakhir, rasanya aku lebih sering menghabiskan malam di posko pengungsian dibanding rumah sendiri. Awalnya, aku berpikir tugasku di sini hanya untuk membantu hal-hal sederhana. Tapi ternyata ada banyak hal yang diam-diam merubah cara pandangku melihat manusia. Hari pertama di dapur umum. Semua orang bergerak tanpa pernah benar-benar berhenti. Ada yang memasak, ada yang membagikan makanan, dan ada yang mengangkat logistik sembari menahan lelah. Aku sampai bingung sendiri harus mulai dari mana. Tapi semakin lama aku melihat, aku sadar tak ada satu orang pun di sini yang bekerja untuk dirinya sendiri. Semua sedang berusaha agar orang lain tetap memiliki tenaga untuk bertahan. Sore itu, aku duduk di dekat seorang ibu. Ia tak banyak bicara, hanya melihat hujan yang turun perlahan dari luar tenda. Aku sempat bingung harus mengatakan apa, karena tidak semua luka dapat ditenangkan dengan kata-kata. Aku hanya duduk menemani. Dan anehnya, hal kecil seperti ini dapat membuat ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Semakin lama aku berada di posko, aku semakin sering mendengar cerita orang-orang. Ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan keluarga, dan ada yang sampai sekarang masih ketakutan ketika mendengar suara hujan. Dan dari semua cerita itu, aku mengerti bahwa bencana bukan hanya sekedar bangunan yang runtuh, tapi tentang para manusia yang selalu berusaha kuat walau hatinya belum benar-benar pulih. Dulu, aku berpikir berbakti itu harus menjadi yang paling berani, yang paling kuat, dan yang paling hebat. Ternyata tidak selalu seperti itu. Berbakti kadang hadir dalam hal-hal yang sangat sederhana. Menemani mereka yang sedang ketakutan, mendengarkan cerita mereka, atau sekedar tetap tinggal dari banyaknya orang yang memilih untuk pergi. Dan di tempat ini, aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah benar-benar aku pahami. Bangkit setelah bencana, ternyata bukan tentang siapa yang berani berdiri sendiri, melainkan tentang banyak tangan yang saling menguatkan agar tidak ada
yang jatuh sendirian. Ada banyak orang yang memilih untuk peduli, walau dirinya sendiri juga kelelahan. Dan mungkin itulah alasan mengapa manusia masih bisa bertahan di tengah bencana. Aku datang ke posko ini sebagai remaja PMR yang ingin membantu. Dan aku pulang dengan pemahaman yang baru, bahwa berbakti bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang tetap tinggal dan saling menguatkan ketika dunia seseorang sedang runtuh. Terkadang, hal yang mampu membuat seseorang mampu bangkit di tengah bencana bukan hanya bantuan yang datang, tapi keyakinan bahwa masih ada orang lain yang peduli padanya. Dan selama keyakinan itu masih ada, harapan akan selalu punya tempat untuk pulang.